Big Bangers, tiba saatnya kita masuk ke segmen inovasi. Ada sejumlah anak muda melakukan inovasi membuat platform melalui website untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, apa yang mereka buat dan siapa mereka? Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu snapshot berikut ini. Sebuah inovasi mahasiswa Institut Teknologi Bandung dengan membuat suatu program website yang digunakan sebagai media bagi masyarakat untuk berbagi. Website tersebut dinamakan Buy for Other. Buy for Other adalah suatu layanan penjualan barang yang dapat diberikan oleh seseorang untuk ditujukan kepada orang lain. Awal mula bisnis Buy for Other ini didirikan oleh 3 orang mahasiswa ITB yang memiliki passion di bidang sosial. Mereka dipertemukan di komunitas pemuda di Lampung yang bernama Lampung Youth in Action. Ide terbuatnya Buy for Other adalah melihat dari sebuah permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu kesenjangan sosial. Di mana kesenjangan sosial ini mesti diatasi dengan cara mendekatkan orang yang ingin berbagi dengan orang yang membutuhkan. Bisnis ini sudah berjalan selama 4 bulan dan telah membeli sebanyak 300 paket dan sudah dibagikan kepada 1.950 orang yang membutuhkan, seperti korban bencana, kaum duafa, dan anak putus sekolah. Diharapkan dengan adanya Buy for Other ini bisa memudahkan dan semakin banyak minat masyarakat untuk berbagi kepada orang lain. Menarik, itu tadi website Buy for Others, jadi membeli untuk diberikan kepada orang lain ya. Dan itu tadi ada paket-paketnya yang bikin anak-anak muda. Keren banget ini ya. Mari kita sambut wakil dari mereka, Sukma dan Rido. Rido, Sukma, terima kasih ya. Silakan di sini. Wah, ini di depan meja apa ini? Ini paket-paket yang dijual di websitenya. Oh, paket yang tadi ditawarkan ya. Kalau misalnya ini, paket ada sarung, terus ada apa ini? Mukena. Udah, sarung dan mukena aja? Iya. Oke, terus Ini ada apa lagi? Paket alat sekolah. Alat sekolah. Baik, selamat belajar. Hai adik, selamat belajar. Untuk mahasiswa nggak ada ini? Iya, paket untuk mahasiswa, tiket nonton film. Enggak ya, paket belajar. Terus ini kok ada P3K ini apa ya maksudnya? Iya, P3K itu untuk korban bencana sebenarnya. Oh, paket korban bencana ya, ini. Baik. Nah, kalau dilihat dari paket-paket itu artinya ini semacam wadah bagi orang-orang yang mau membantu sesama. Ya. Kemudian kalian akan menyalurkannya, begitu? Iya. Nah, coba cerita sedikit mengenai apa kegiatan dari Buy for Others ini. Ya, secara singkat sebenarnya Buy for Others ini sebuah platform website yang memudahkan orang untuk berbagi berupa barang yang dia buka website kita semudah berbelanja online. Jadi kita pengen mengubah budaya konsumtif orang Indonesia menjadi hal yang lebih positif gitu. Waduh, saya tersinggung. Iya. Tapi karena kalian niatnya baik, saya maafkan ya. Baik. Terus kemudian caranya begini, tata caranya. Kalau Mas Sandi mau beli, langsung kunjungi ke websitenya. Tinggal klik-klik aja kayak belanja online biasa. Oh, karena saya juga udah tahu bahwa paket ini ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan di sana. Misalnya kalau ada bencana yang dibutuhkan misalnya obat-obatan, saya beli. Terus anak-anak belajar ini. Jadi semua udah disurvei dulu ya. Sudah. Masyarakat ini membutuhkan dukungan atau bantuan apa, kemudian dibuatkan paketnya, terus saya tinggal klik, misalnya harganya berapa misalnya? Contohnya untuk paket alat sekolah ini, Iya. Ini ada 5 buku, ada pulpen juga, ada pensil, penghapus, peruncing, Iya. udah lengkap sama kotak pensil juga. Berapa? Ini satu paketnya 50.000. 50.000. Nah, waktu saya klik, itu bayarnya bagaimana? Untuk saat ini masih transfer. Oh, saya transfer, terus kemudian dibelikan ini. Nah, yang mengantarkan ini ke lokasi siapa? Untuk mengantarkan ini ke lokasi, jadi kita kerjasama dengan beberapa komunitas. Iya. Jadi contohnya salah satunya adalah komunitas anak jalanan di Pasar Ciroyom di Bandung. Nah, mereka tuh komunitas yang membantu anak-anak jalanan dalam hal pendidikannya. Nah, kita ketemu komunitas tersebut, lagi butuh apa nih yang bisa kita dukung. Oh, ternyata anak-anak jalanan itu nggak punya
alat tulis yang lengkap gitu. Jadi kita bantu di dalam hal alat tulis itu. Oke, ini idenya dari mana sih kok bisa kalian terpikirkan untuk membuat ini? Ini tugas kuliah atau hasil ngobrol? Bertiga tadi ya pendirinya ya, penggagasnya ya. Nah, dari mana gagasannya muncul? Sebenarnya kebetulan kita dalam satu komunitas yang sama di tahun 2013 di komunitas pemuda gitu di Lampung, namanya Lampung Youth in Action. Jadi memang kita satu passion di bidang sosial. Dan ketika kita menjalankan komunitas itu banyak kita temukan permasalahan, salah satunya kesenjangan sosial ini yang perlu kita atasi gitu. Umur kalian dua ini berapa sih kok sudah mulai memikirkan orang lain? Untuk diri kalian sendiri aja belum tentu loh ada yang mikirin. Umur berapa? 25. Kamu? 23. Lihat, semudah ini aja udah mikirin bagaimana membantu orang lain ya. Ini menurut saya luar biasa nih. Ini apa namanya, banyak sekali gerakan-gerakan ini memang didasari dengan ketulusan dan niat baik nih Bang Andi. Dan saya lihat dalam 2-3 tahun terakhir memang social entrepreneurship itu begitu boomingnya dan tingginya. Tapi juga menjadi tantangan sebenarnya karena pada intinya tidak semudah itu untuk bisa melakukan proses itu sampai nyata. Contoh sederhana misalnya seperti bagaimana kalian harus bayarin dulu kan ini berarti ya? Harus ada yang modalin. Apa tunggu uang datang baru kalian beli? Kita tunggu uangnya ditransfer dulu, baru kita beli. Oke. Mereka nggak punya uang, kasihan ya. Iya makanya. Jadi saya membayangkan bagaimana prosesnya bisa menjadi lama karena kita harus nunggu dia bayar. Padahal beberapa cara pada akhirnya adalah kita harus stok barang supaya atau kita beli dalam bentuk bulk supaya biayanya lebih murah. Kalau enggak kan kalian harus beli satu-satu. Makanya harganya jadi 50.000 karena kalian beli satu-satu. Tapi kalau kalian bisa beli buku sekali 10.000 gitu ya, lebih murah. Maka jatuhnya lebih murah, harga jual kalian lebih murah sehingga yang beli pun bisa lebih volumenya bisa lebih banyak. Ya. Kalau memang pada akhirnya tugasnya sebagai mediator, kenapa nggak gandeng produsen-produsen brand-brand ini yang contoh untuk kena ya brand-brand beli dengan harga khusus. Mereka sumbang aja. Oh, sumbang. Sebagai mungkin bagian dari CSR atau apa social action yang lain ya. Itu akan lebih bermanfaat bahwa mereka mau promosi di situ silakan. Justru mereka punya ruang yang tepat untuk menyampaikan misi dari brandnya mereka gitu loh. Seperti ya, itu. memang banyak sekali sekarang saya lihat perusahaan-perusahaan yang memang apalagi kalau dia punya produk-produk untuk konsumsi masyarakat, itu mereka biasanya bisa kasih gitu ya. Paling jelek dengan harga yang sangat-sangat murah ya. Tapi paling baik dia kasih ke kalian, kemudian kalian mengemasnya menjadi paket-paket seperti ini ya. Betul. Itu gagasan bagus juga. Baik, terus bagaimana? Kalian mau mengembangkan kemana ini nantinya? Memang rencana pengembangan kita berikutnya adalah mempertegas modal bisnisnya. Karena kan kita ini sebenarnya mediator atau penghubung. Betul. Buyer, penerima, community penyalur, supplier, vendor, produksi. Nah itu kita bikin operasional excellence-nya. Jadi kita akan perbanyak kerjasama dengan komunitas di bagian penyalur, kemudian juga bekerja sama dengan beberapa UKM untuk dana CSR-nya tadi yang kasih masukan. Nah itu memang untuk memperbanyak volume sehingga harganya menjadi lebih murah. Memang rencana pengembangannya. Nah operasionalnya bagaimana itu? Kalian kan harus ada di satu ruang misalnya atau pinjam ruangan. Itu ada biaya, kalian harus datang berkumpul, rapat atau pertemuan-pertemuan. Itu kan ongkos juga. Nah, tadi pengiriman, saya nggak tahu pengiriman ini ongkos juga harusnya kan. Bagaimana kalian mendapatkan biaya operasional? Untuk biaya operasionalnya itu ya dari harga paketnya sendiri. Jadi kenapa ini paketnya tadi bisa 50.000? Yaitu 25-30%-nya. Sudah termasuk untuk distribusi ya. Jadi biaya distribusi sudah masuk di dalam paket itu. Jadi kalian sendiri dibayar nggak ya? Atau dapat keuntungan materi nggak? Dibayar. Tapi untuk saat ini kita hold dulu selama 4 bulan kemarin dan rencana kita dalam 2 bulan ke depan kita udah seperti bisnis diharapkan, ada lainnya karena ini operasional nggak gampang juga karena kalian mencurahkan waktu kalian, pikiran kalian dan meninggalkan mungkin kesempatan untuk bekerja mendapatkan uang di tempat lain. Nah, jadi ini ada sosialnya, ada bisnisnya. Ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan kepada anak-anak muda di depan sini atau penonton Big Bangers di rumah? Kami berharap sebenarnya dengan adanya Buy for Other ini
mengisi celah yang ada di masyarakat, yang kan udah banyak komunitas-komunitas sosial, tapi banyak dari komunitas sosial itu tidak sustain. Dan By for Other menyadari bahwa kita tidak bisa sendiri, kita akan bekerja sama dengan beberapa komunitas sosial untuk di lapangan sehingga bisa se-Indonesia bisa kita rangkul dan bisa kita bermanfaat untuk banyak orang. Gitu. Ajak bergandeng tangan bersama-sama membantu saudara-saudara kita. Luar biasa. Ya. Baik, Ridho, Sukma, terima kasih, ide bagus dan saya harapkan semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa kalian dan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat untuk dibantu ya melalui hubungan yang kalian jalin antara mereka yang ingin membantu dan mereka yang membutuhkan bantuan. Terima kasih anak muda yang luar biasa kalian ya. Ya, itu tadi cerita mengenai By for Others. Jadi bagaimana anak-anak muda yang sudah terpanggil untuk membuat platform dan platform ini bermanfaat untuk menolong orang-orang lain yang membutuhkan. Satu hal yang positif dan semoga episode kali ini juga memberikan inspirasi bagi kita semua untuk melakukan hal-hal yang inspiratif, yang kreatif, dan yang paling penting adalah selalulah berbuat baik dalam kehidupan kalian. Oke, Big Bangers, do more, do good, Big Bang!